Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamca atau Umar bin Yunus Jamalullail. Umar bin Yunus Jamalullail bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel ya, kita akan melihat terkait dengan cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita di Indonesia ini sahabat Lampai Channel ya, gemar ya dengan terkait dengan cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia di sini atau secara keseluruhan kita percaya dengan keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam teladan kita, dan kita percaya dengan cucunya, dengan anaknya dan cucunya. Yang jadi masalah adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah, cucunya paling banyak di Indonesia. Dan sampai sekarang cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia ini belum terbukti bahwasanya mereka itu adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membuktikan dan meyakinkan kaum muslimin yang khususnya ada di Indonesia, lakukanlah uji DNA agar kita melihat benar nggak DNA mereka itu sama dengan DNA-nya orang Arab, DNA-nya sama dengan Abdul Muttalib, ya, supaya kita pastikan DNA-nya orang Quraisy, ya, supaya kita saksikan benar ataupun tidak. Nah, sahabat Lampai Channel, mari kita lihat. Dalam hal ini antum saksikan secara keseluruhan ya. Kita akan lihat orang yang bertengkar bahkan mengadu bermubahalah. Oh, subhanallah, mubahalah hanya bertengkar masalah Habib, ya subhanallah, masalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayo antum saksikan ya secara keseluruhan ya. Kemudian kita lihat ada lagi yang memberikan tanggapan terkait dengan orang-orang yang mengaku Habib, dan kita saksikan terkait dengan dalil-dalil terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan anaknya dan pamannya serta bibinya, ya, artinya keturunannya juga semua, apalagi yang jauh ya. Ayo kita saksikan sahabat Lampai Channel. Maka jadi saksi. Panggil. Antum lagi tulis. Iya, demi Allah, demi Allah ya Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah sama. Amin. Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamca atau Umar bin Yunus Jamalullail. Bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Amin. Allah matikan. Amin. Umpamanya ana, Umpamanya antum Hasan bin Muhammad Baruk. Nah, apa? Iya. Apa? Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah menyaksikan. Iya. Tanpa antum berkhianat. Anak sudah datang. Ayo sudah, terus antum ngomong apa? Umpamanya. Iya, Anda dengar. Kebohongan dari ini yang dikatakan sama anak bahwa inti anak menyakiti bahwa dia bukan habaib. Moga-moga anak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ya sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Sebelum kita bahas bersama bagaimana tanggapannya antum terkait dengan video ini ya, masalah habaib. Yes, oke lah sahabat Lampai Channel, tadi kita sudah melihat mereka subhanallah sampai bersumpah, sampai bahkan
akan dilaknat oleh Allah. Hanya satu urusannya, yaitu hanya mengaku habaib. Subhanallah, itulah cucu Nabi SAW itu terlalu jauh, sahabat Lampai Channel ya. Rasulullah mengingatkan anaknya sendiri, Fatimah ya, mintalah apa yang engkau mau dariku, dari hartaku ya. Karena Nabi SAW tidak mampu untuk menyelamatkannya dia di hadapan Allah, tidak mampu sedikit pun, sahabat Lampai Channel. Tapi sebelumnya sebelum kita dengarkan di situ, kita lihat dulu seorang Habib ini yang berbicara, seorang kiai ini yang berbicara terkait dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ayo antum saksikan. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anda saksikan bagaimana sahabat Lampai Channel langsung ditepis ya, sahabat Lampai Channel. Dan di situ sahabat Lampai Channel tadi kita sudah lihat ya, memang betul kita harus adakan bukti ya, karena Allah mengatakan hatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang benar. Jika kalian mengaku cucu Nabi SAW, lakukan tes DNA supaya kita percaya loh ya, supaya kita percaya. Dan yang sangat indah sahabat Lampai Channel, kita bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat ya, surat Asyura ya, ayat 214. Dan di sini sahabat Lampai Channel yang kita akan lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarakat Quraisy, dia kumpulkan orang-orang Quraisy ya, au kalimatun nahwaha, atau kalimat yang sejenisnya sahabat Lampai Channel, ishtaru anfusakum ya. Di situ beliau mengatakan selamatkanlah diri-diri kalian, la ugni ankum minallahi syai'an, karena Nabi SAW yaitu dia tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf ya, la ugni ankum minallahi syai'an ya. Subhanallah, sesungguhnya aku tidak dapat menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya Abbasu ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'an, saya tidak mampu, tidak sanggup untuk menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an, saya tidak sanggup sedikit pun untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang syahidnya sahabat Lampai Channel. Tadi dari kabilanya, kemudian pamannya, kemudian terkait dengan bibinya ya, tadi pamannya Abdul Muthalib, kemudian Sofia, kemudian di sini lagi anaknya ya, wa ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min malin la ugni anki minallahi syai'an, wahai Fatimah bin anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dariku berupa hartaku ya, dari hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ugni ankum minallahi syai'an, la ugni anki minallahi syai'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup untuk menyelamatkanmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu sahabat Lampai Channel, jangan terlalu kita mengaku sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita lihat tadi ya, ada orang yang bertengkar tentang masalah Habib saja ya, sampai mereka mubahalah sahabat Lampai Channel. Oke sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapan antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.